Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Kafitrahana, NIM 204105020113 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu istilah ekonomi. Istilah ekonomi menurut bahasa Yunani memiliki 2 arti. Yang pertama oikos atau rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jika digabungkan adalah pengelolaan manajemen rumah tangga atau industri atau administrasi. Ilmu ekonomi ada 3, yaitu dari deskriptif, terapan, dan teori. Deskriptif itu maksudnya yang membahas tentang kehidupan ekonomi, misal ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Kemudian dari terapan yaitu yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi seperti perusahaan, moneter, perbankan, produksi, dan lain-lain. Kemudian teori yaitu membahas gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia. Konsep dasar ekonomi ada 7. Yang pertama pendapatan dan pengeluaran, yang kedua pengangguran, kemudian uang dan fungsinya, keempat inflasi dan deflasi, yang kelima permintaan dan penawaran, yang keenam keseimbangan uang dan barang, dan yang ketujuh ekspor impor. Kemudian yang kedua materinya tentang konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi yang berkembang ada 3, yaitu kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Yang pertama ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam yaitu perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip lahir dan batin, dan juga memiliki pedoman pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, atau kesepakatan ulama dalam penerapan suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Perbedaan ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Pada ekonomi Islam yaitu bersumber pada Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan ulama. Komposisinya dikontrol oleh syariat Islam. Pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi atau milik Allah. Pengakuan kepemilikan individu. Selanjutnya kesejahteraan bersifat rohani, jasmani, dan akal. Mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Untuk kapitalis yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Komposisinya usaha bebas dan melahirkan monopoli. Untuk pengakuan kepemilikan individu secara bebas, kesejahteraan bersifat jasmani, mekanisme pasar berjalan sendiri. Untuk sosialis yaitu bersumber pada pemikiran dan pengalaman manusia, tidak terjadi mekanisme dan persaingan, tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Kemudian kesejahteraan bersifat jasmani dan perekonomian dijalankan lewat pusat oleh pemerintah. Sumber hukum ekonomi Islam ada 4, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dasar-dasar ekonomi Islam yaitu Tauhid, As-Siddiq, dan Amanah. Ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat adalah adil, kemudian keseimbangan, dan tolong-menolong. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu bebas dari maghrib, yaitu 1. Maisir atau judi, kedua gahar atau tipu menipu, dan ketiga riba. Karakteristik ekonomi Islam yaitu ekonomi Islam terkibat dan terikat dengan akidah, syariat, dan akhlak. Kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia hanya diberi amanah. Yang ketiga, keadilan dan keseimbangan demi kepentingan individu dan masyarakat. Yang keempat, larangan maisir, garah, dan juga riba. Kemudian keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Kemudian bimbingan konsumsi harus halal
dari segi pengelolaan dan lain-lain. Dan kemudian petunjuk investasi tidak boleh yang mengandung dalam bentuk buruk. Dan yang terakhir adalah zakat. Yang ketiga yaitu ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pengertian ekonomi dua sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Untuk diagram alur perekonomian dua sektor yaitu dari pasar barang dan jasa, kemudian ke penerima, kemudian ke produsen, lalu ke pasar faktor produksi. Untuk selanjutnya dari pasar barang dan jasa itu ke barang jasa yang dibeli, kemudian ke pasar faktor produksi. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor: satu, menggunakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Kedua, pendapatan yang diterima digunakan untuk konsumsi. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga akan ditabung. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Kecenderungan mengkonsumsi ini ada dua, yaitu kecenderungan mengkonsumsi marginal dan yang kedua konsumsi rata-rata. Kecenderungan menabung juga ada dua, yaitu kecenderungan menabung marginal dan kecenderungan menabung rata-rata. Fungsi konsumsi yaitu suatu yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam pendapatan disposable. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.